dengan segala yang hidup dari air. Air mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi. Asal sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dari ayat tersebut menghasilkan 3 penafsiran, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup dari air, segala kehidupan yang berdiri dijaga oleh air, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di air menjadi hidup. Selanjutnya, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan menggunakan macam-macam istilah seperti surat, gen, sai-sai, dan sualalah. Menurut Islam, manusia pertama yang diciptakan ialah Adam, diciptakan dari tanah. Manusia kedua ialah Hawa yang diciptakannya dari tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan manusia ketiga diciptakan dari gabungan Sahara dan Hawa. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu sari pati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami masuk dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maksudnya Allah penciptaan yang paling baik dengan surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Asal-usul kehidupan menurut sains. Banyak ahli ilmu pengetahuan menyebut teori evolusi yang mengatakan bahwa makhluk hidup manusia berasal dari makhluk yang mempunyai bentuk maupun kemampuan yang sederhana, kemudian melalui evolusi dan kemudian menjadi manusia seperti sekarang. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan ilmiah berupa fosil seperti jenis Pithecanthropus dan Stegosaurus. Teori pertama yang dapat dikenali dari Aristoteles yaitu 384 sampai 322 Masehi yang disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua makhluk yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Namun, teori ini diragui oleh Gerardo Spaniani, Francisco Redi dari Itali, dan Louis Pasteur dari Prancis berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dapat berdiri. Makhluk hidup materi yang mati semenjak itu pada tahun 1860 telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa semua makhluk yang hidup berasal dari yang hidup sebelumnya. Setelah itu munculnya teori evolusi dari Charles Darwin 1809 sampai 1852. Pada hakikatnya merupakan kelanjutan saja dari teori Omnivivum Equum menurut Charles Robert Darwin pada tahun 1800 sampai 1882 bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana. Pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisme di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah kejadian manusia. Teori Darwin berdasarkan atas seleksi alam yang dapat menghasilkan perubahan besar pada organisme setelah waktu yang lama, bahkan pada suatu saat tertentu dapat menghasilkan spesies baru. Dia juga mengatakan bahwa semua organisme yang meliputi seluruh tumbuhan dan hewan yang ada dan pernah ada berkembang dari beberapa merupakan satu bentuk yang sangat sederhana melalui proses penurunan dalam modifikasi melalui seleksi alam. Namun, seiring dengan perkembangan dunia, ilmu pengetahuan modern, teori Darwin ini hambat lalu digugurkan oleh para ilmuwan modern yang disebabkan karena kegagalan Darwin dalam menjelaskan proses
mekanisme transformasi gen dan DNA dalam menjadi manusia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekian dari kelompok kami.